Martha Christina Tiahahu lahir pada 4 Januari tahun 1800 di Nusa Laut, Maluku. Ia adalah putri dari Kapitan Paul Tiahahu, seorang pemimpin pasukan rakyat yang aktif dalam Perang Patimura pada tahun 1817. Sejak usia muda, Martha sudah terlibat dalam perjuangan melawan penjajah bersama ayahnya. Pada usia 17 tahun, Martha bergabung dengan pasukan Patimura yang melawan kolonial Belanda di Maluku. Ia tidak hanya mendukung secara moral, tetapi juga ikut mengangkat senjata di medan perang. Keberanian Martha sering memotivasi pasukan rakyat untuk terus berjuang, meskipun menghadapi kekuatan musuh yang lebih besar. Setelah perlawanan di Maluku dihentikan oleh Belanda, Martha dan ayahnya ditangkap pada tahun 1817. Ayahnya dieksekusi di depan matanya. Tetapi Martha tetap tidak gentar. Ia menolak semua bentuk kompromi dengan Belanda dan menolak dijadikan pekerja paksa. Martha Christina Tiahahu akhirnya diasingkan ke Pulau Jawa bersama para tahanan lainnya. Dalam perjalanan menuju pengasingan, Martha jatuh sakit karena kelaparan dan kesedihan akibat kehilangan ayahnya. Pada 2 Januari tahun 1818, ia meninggal dunia di atas kapal Belanda dan jasadnya dilarung ke Laut Banda. Martha Christina Tiahahu dikenang sebagai simbol keberanian dan semangat juang kaum muda, khususnya wanita dalam melawan penjajahan. Ia diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tahun 1969. Namanya juga diabadikan sebagai nama jalan, gedung, dan monumen di berbagai tempat di Maluku. Semangat Martha terus menjadi inspirasi bagi perjuangan emansipasi dan kemerdekaan di Indonesia. Nilai keteladanan yang dapat diambil dari sosok Martha Christina Tiahahu yang pertama adalah nilai keberanian luar biasa. Martha Christina Tiahahu menunjukkan keberanian luar biasa dengan terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah Belanda pada usia 17 tahun. Keteladanan yang kedua yakni semangat pantang menyerah. Meskipun menghadapi penindasan dan akhirnya ditangkap, Martha tetap teguh pada pendiriannya dan terus melanjutkan perjuangan. Ia menunjukkan sikap rela berkorban demi kemerdekaan bangsanya, bahkan hingga mengorbankan nyawanya. Nilai keteladanan yang keempat adalah keadilan dan kemanusiaan. Perjuangannya dilandasi oleh semangat untuk menegakkan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan bagi rakyat Maluku. Kesetaraan gender. Sebagai perempuan, Martha membuktikan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam perjuangan bangsa dan tidak bisa dipandang remeh. Nilai keteladanan yang keenam ialah kepemimpinan di usia muda. Martha menunjukkan kemampuan kepemimpinan yang luar biasa meskipun masih berusia remaja, dengan memimpin dan membangkitkan semangat para pejuang. Nilai keteladanan yang ketujuh yaitu kesetiaan kepada bangsa dan keluarga. Martha tidak hanya setia kepada tanah airnya, tetapi juga kepada keluarganya, terutama ayahnya yang juga seorang pejuang. Ia senantiasa mendampingi ayahnya dalam medan pertempuran, menunjukkan bahwa perjuangan bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga tentang rasa cinta dan loyalitas terhadap orang-orang terdekat dan bangsa sendiri. Kesetiaannya menjadi bukti bahwa perjuangan sejati dilandasi oleh ikatan emosional dan tanggung jawab yang mendalam terhadap tanah kelahiran dan keluarga. Nilai keteladanan yang kedelapan yaitu kerja keras dan kejujuran. Beliau merupakan sosok yang gigih dalam perjuangannya melawan pasukan Belanda. Beliau memiliki ketulusan dan kejujuran dalam tindakan memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi nilai keteladanan ke-9 yaitu kisah perjuangannya menjadi inspirasi bagi generasi muda dalam hal berkontribusi untuk pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Nilai keteladanan yang ke-10 yaitu sikap tidak mementingkan diri sendiri. Beliau selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsanya di atas kepentingan pribadi. Dari nilai-nilai tersebut menjadikan Martha Christina Tiahahu sebagai teladan bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan zaman dan memperjuangkan keadilan serta kesetaraan di masyarakat.